Dalam tasawuf, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, kebahagiaan sejati itu bukan soal dunia di tangan kita, Ya, tetapi Allah yang selalu dalam hati kita. ya, bukan pencapaian pendapatan materi, tapi rasa syukur, ridho, itu semua yang menentukan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, teman-teman Safa Wafa Solusi Hidup Sofai, kembali lagi berbincang santai bersama Buya Asofa. Ya, Kali ini dengan quotes yang baru. Quotesnya yaitu, bahagiamu tergantung kualitas pikiranmu. Bahagiamu berasal dari caramu merespon semua hal dan bijakmu menyikapi masalah. ya, Tingkatkan kualitas pikiranmu, maka meningkatlah kualitas ya, bahagiamu. bahagiamu. Dari quote Buya kali ini membuka sudut pandang yang baru. Sebenarnya apa yang membuat kita bahagia atau tidak? Kenapa Buya? Pikiran positif. Yang menciptakan rasa adalah pola pikir kita. Pola pikir diri sendiri. Ya, pola pikir diri sendiri. Cara berpikir, pola pikir, dan daya pikir, kualitas pikir. Itu semua bahan-bahan kebahagiaan yang ada di hati. Hati kita sangat ditentukan oleh pikiran kita. Maka ketika pikiran kita positif, perasaan kita positif. Ketika tingkat kepositifan pikiran kita tinggi, maka ya rasa bahagia yang ada di hati ya tinggi. Maka di situ kita dilarang untuk berpikiran negatif. Karena saat kita berpikiran negatif, rasa di hati pun juga negatif. Mengapa hati manusia itu kadang selalu merasa kurang? Ya, karena imannya masih lemah atau imannya turun. Di saat imannya naik, tidak merasa kurang, tapi merasa cukup. Bahkan bisa jadi merasa lebih. Alias kondisi hati bersyukur. Tapi kalau iman sedang turun, kondisi hati mengarah ke kufur, sehingga kemudian merasa kurang dan lupa bersyukur. Jadinya ya dikuasai oleh perasaan negatif karena pikirannya negatif. Disitulah Buya sering sampaikan, zikir oke, negative thinking no way. Kalau zikirnya main, jalan, pikiran negatif itu tidak ada. Dari rasa kemudian mempengaruhi pikiran kita, dari pikiran ke ucapan, kemudian dari ucapan ke tindakan. Semua kalau didasari dengan iman takwa, ya kebahagiaan akan dirasakan seketika itu juga. Dalam tasawuf, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, kebahagiaan sejati itu bukan soal dunia di tangan kita, Ya, tetapi Allah yang selalu dalam hati kita. ya, benar. Memang bukan dunia di tangan kita bahagia, bukan pencapaian duniawi atau pencapaian pendapatan materi, tapi rasa syukur atau qanaah atau ridho, itu semua
yang menentukan bahagia. Nah, hadirnya hati bersama Allah yang Maha Hadir, di situ akan dirasakan ketenangan, kemudian muncul kedamaian, sukacita, dan bahagia. Walaupun tak punya uang, walaupun sedang mengalami musibah, walaupun sedang punya masalah dan sebagainya. Jika hati tetap ta'alluqnya kepada Allah, bergantungnya kepada Allah, hati akan merasakan kebahagiaan. Dalam filsafat cinta Jalaluddin Rumi atau Ibnu Arabi, Ya, penderitaan sering dianggap sebagai cara Tuhan mengetuk pintu hati manusia. ya, Bagaimana kita bisa mengubah perspektif dari merasa malang saya kayak seperti sial, malang. sial, menjadi merasa dicintai saat Ya. sedang tertimpa musibah. Ya, harus husnudzon kepada Allah, bahwa Allah Zat yang maha kasih tak pilih kasih, ketika menguji kita dengan ujian berat atau memberi kita musibah, bala, dan hal-hal yang tidak kita sukai, itu semua sesungguhnya Allah sedang memproses kita menuju kedewasaan, menuju pendalaman. Karena tanpa rasa sakit saat belajar atau rasa sakit saat berjuang, tidak akan mendapatkan hasil. Ada ungkapan no pain no gain. Tidak ada derita, tidak ada bahagia. Tidak ada upaya, usaha, tidak ada hasil. Nah, setiap berproses atau berusaha, berupaya, berjuang, ini pasti bersakit-sakit dahulu. Pasti nggak enak di posisi ini ya. Nah, di sini yang bisa menikmati ketidakenakan, menikmati penderitaan, menikmati soro-loro, sesungguhnya saat bisa menikmati itu sudah disebut kesuksesan sudah, walaupun belum berhasil. Karena kesuksesan sejati itu mampu menikmati proses atau menemukan kenikmatan dalam kesengsaraan atau dalam penderitaan, dalam perjuangan, dalam proses yang tentu yang namanya proses ya yang nggak enak. Ya, diproses itu nggak enak. Tapi bagi yang bisa menikmati proses perjuangan, proses belajar dan semisalnya, sesungguhnya itu sudah dikatakan sukses sebelum sukses dalam bentuk zahir, yakni berhasil berupa mendapatkan hadiah atau apa semisal itu. Ya, alhamdulillah. Sofia mau tanya ke Buya, kalau Buya sendiri sekarang apakah sudah bahagia? Bukan sekedar bahagia, tapi bahagia. Bahagia, ya alhamdulillah. Ya, bahagianya bahagia. Bahagianya di atas bahagia. Ya. Al-Quran menyebutkan bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dalam praktek tasawuf, sejauh mana kedekatan spiritual seorang hamba melalui zikir mempengaruhi kondisi psikologis dan level kebahagiaannya di dunia? Ya, itu dasar itu atau kunci. Kuncinya ya bersama Allah, bahwa rasa bahagia itu karunia, anugerah
itu semua datangnya dari Allah. Allah. Jika hati kita tidak sambung kepada Allah, ya nggak mungkin kita mendapatkan itu. Nah, maka melalui zikirlah cara mendasar kita connect atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama Allah di dalam hati. Ini bagi pemula, atau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah sambil menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Maka kesadaran pelan tapi pasti akan terbuka dan akan lebih bisa sabar di saat mengalami berbagai penderitaan, dan lama-lama bisa menikmati alias ridho. Itu kebahagiaan itu namanya. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apakah teman-teman hari ini bahagia? Tentulah bahagia. Bahagia pula. Alhamdulillah. Kita akhiri sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.